Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Pia Nur Safitri dari kelas non reguler 3. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Konsep Dasar PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nita Priyanti. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang apa itu metode Montessori. Jadi jika ada yang bertanya, apa sih Montessori itu? Sebenarnya bukan apa sih ya. Siapa sih Montessori itu? Beliau adalah seorang dokter pertama, dokter perempuan yang berasal dari Italia. Beliau bernama Dr. Maria Montessori. Beliau adalah dokter perempuan pertama di Italia sekitar 1 abad yang lalu. Beliau juga banyak bekerja di bidang psikologi. Nah, dulu beliau itu dipekerjakan di salah satu instansi di rumah sakit jiwa. Jadi beliau itu merawat anak-anak yang kurang beruntung, anak-anak yang idiot ya, yang seperti itu. Nah, setelah dirawat sama Dr. Maria Montessori, anak-anak tersebut, anak-anak yang kurang beruntung itu ya, menjadi lebih pintar, lebih kreatif, lebih cerdas, bahkan melebihi anak-anak normal seperti biasanya. Disinilah Maria Montessori mengeluarkan metodenya yang bernama metode Montessori. Jadi menurut metode Montessori ini, kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik harus mengembangkan pendidikan anak itu dengan memberi kebebasan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita untuk melakukan kegiatannya sendiri. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh yang sangat bertentangan dengan metode Montessori. Salah satu contoh ini sangat sering sekali kita lakukan, guru lakukan, mau di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah, itu sangat sering sekali. Apa sih contohnya? Contohnya ketika kita seorang guru memberi tugas kepada anak untuk membereskan puzzle. Di sana si anak dalam hal membereskan puzzle, si anak itu lama ya, membereskannya lama, terus intinya lambat ya, tidak cepat karena anak itu unik. Jadi anak itu ada yang cepat membereskannya, ada yang lambat. Nah, ketika si guru menghadapi anak yang lambat, yang lama membereskan puzzle-nya, apa yang kita lakukan sebagai guru? Pasti kita greget kan sebagai orang tua, sebagai guru ketika melihat anak kita sendiri, anak didik kita sendiri dalam hal membereskan puzzle itu lama. Pasti kita greget ingin membantunya untuk membereskan puzzle. Itu kebanyakan sih yang sering kita lakukan gitu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Pasti seperti itu ya kebanyakan. Nah, dalam metode Montessori sebenarnya bukan seperti itu. Jadi biarkanlah anak memiliki kebebasannya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita sebagai guru berperan hanya untuk fasilitator ya, menyediakannya saja, biarkan anak yang menyelesaikan masalahnya. Metode ini juga menyimpulkan bahwa setiap anak itu adalah unik. Kita pun harus menghargai mereka sebagai seorang individu yang berbeda dengan individu lainnya. Kemudian anak-anak itu pada dasarnya senang sekali belajar dan mencintai pekerjaan. Selain itu, anak-anak juga belajar dari pengulangan. Jadi jangan heran kalau anak didik kita kalau sudah bermain puzzle, main puzzle aja terus ya. Kalau sudah melipat aja, kalau sudah mewarnai aja. Karena anak itu belajar dari pengulangan ya. Dan pada akhirnya jika si anak sudah merasa puas dengan permainan yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan skill dari permainan tersebut. Dalam metode Montessori juga, si anak itu harus diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi tetap ya, kebebasan itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tetap kita harus memberikan batasan. Oke teman-teman, ini hanyalah sedikit gambaran dari saya tentang metode Montessori. Baiklah, kalau teman-teman
bahwa channel YouTube ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya agar kita semua bisa belajar lagi, bisa lebih mengetahui lagi apa itu metode Montessori. Sampai jumpa. Assalamualaikum.